Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK. Yang pertama yaitu sekolah harus memberikan kebebasan yang memadai bagi guru yang melakukan PTK. Dan yang kedua yaitu sejalan dengan pemikiran nomor 1, hierarki birokrasi organisasi di sekolah hendaknya diminimalkan. Dan yang ketiga yaitu sekolah semestinya selalu mempertanyakan apa yang diinginkan bagi sekolahnya. Dan yang keempat yaitu PTK mempersyaratkan keterbukaan dari semua staf sekolah untuk membahas masalah yang dihadapi tanpa ada rasa khawatir akan dicemoohkan. Dan yang kelima yaitu sikap kepala sekolah dan staf administrasi harus menunjang terjadinya pembaharuan. Dan yang keenam yaitu guru dan siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi bahwa mereka sedang melakukan suatu pembaharuan yang didukung oleh kepala sekolah dan juga orang tua. Dan yang ketujuh yaitu guru harus siap menghadapi berbagai konflik karena yang baru biasanya mendapat perhatian lebih daripada yang lama yang sudah diakrabi setiap hari. Hal ini perlu untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika tadi membahas tentang kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dalam PTK, di sini saya akan memberikan beberapa contoh masalah-masalah pembelajaran yang dapat dikaji melalui PTK. Namun sebelum itu, hendaknya kita memahami bagaimana sih penetapan fokus masalah penelitian itu. Nah, untuk yang pertama yaitu merasakan adanya masalah. Maksudnya di sini tuh kita harus benar-benar merasakan masalah yang ada di kelas tersebut. Nah, masalah-masalah ini bisa bersumber dari siswa, dari guru, dari metode pembelajarannya, strategi pembelajaran, kurikulum pembelajaran, maupun bahan ajar. Nah, untuk yang kedua yaitu identifikasi masalah. Setelah kita menemukan masalah, kita mengidentifikasikan dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu apa yang terjadi sekarang. Nah, apa yang terjadi di kelas tersebut? Misalkan motivasi belajar bahasa Arab siswa menurun. Nah, berarti kan yang terjadi sekarang motivasi belajar siswa itu menurun. Nah, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua yaitu apakah yang sedang terjadi itu mengandung permasalahan. Nah, apakah masalah itu mengandung permasalahan? Tentu mengandung masalah kan, karena ini menyangkut dengan motivasi belajar siswa. Nah, setelah itu apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, dari situ kita memikirkan solusi bagaimana agar motivasi belajar bahasa Arab siswa ini meningkat lagi. Nah, itu. Nah, setelah identifikasi masalah, kita menganalisis masalah. Maksudnya di sini kita itu menganalisis masalah-masalah yang terjadi setelah kita mengidentifikasi masalah. Nah, untuk yang terakhir yaitu perumusan masalah. Maksudnya di sini kita merumuskan lebih sederhana lagi, lebih jelas lagi, dan lebih operasional lagi. Jadi agar tidak meluas kemana-mana nanti pembahasannya. Nah, itu dia yang harus kita pahami sebelum melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk contohnya yang pertama yaitu misalkan peningkatan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 5 melalui metode bernyanyi. Nah, itu contoh masalahnya. Nah, untuk contoh lain yaitu rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan kritis di kalangan mahasiswa. Yang ketiga yaitu rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu dia contoh-contoh masalah yang dapat
kita kaji melalui penelitian tindakan kelas. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Maratus Solehah, NIM T 2018-2074. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan PTK. Dalam mengidentifikasi masalah, guru harus melakukan refleksi terhadap kondisi, proses, dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Melalui kegiatan refleksi, guru dapat mengidentifikasikan berbagai masalah dalam pembelajaran dan memecahkan masalah tersebut. Agar mudah dalam melakukan identifikasi masalah pembelajaran, guru dapat menggunakan pertanyaan pemandu sebagai berikut. Salah satunya, 1. Apakah siswa telah menguasai kompetensi dasar yang diajarkan? 2. Apakah siswa telah menguasai keterampilan yang diharapkan dalam pembelajaran? 3. Apakah siswa telah memahami materi yang diajarkan secara tuntas, dan seterusnya. Dalam praktiknya, kegiatan pembelajaran di kelas, guru sering menghadapi berbagai masalah atau kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain: 1. Proses belajar terganggu. 2. Kelancaran belajar kurang optimal. 3. Tugas siswa tidak terselesaikan. 4. Siswa pasif di kelas. 5. Siswa ramai di kelas bahkan sampai bolos. 6. Hasil tes siswa jelek. Dan 7. Motivasi belajar rendah. Kemudian, analisis penyebab terjadinya masalah. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa berperan sebagai subjek belajar. Sebagai subjek belajar, siswa memerlukan bimbingan dan arahan dari pengajar agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah pembelajaran, perlu dilakukan analisis faktor penyebab terjadinya masalah. Faktor penyebab masalah pembelajaran harus ditemukan dan diminimalkan. Nah, untuk menemukan faktor penyebab masalah tersebut, dapat digunakan pertanyaan pemandu sebagai berikut. 1. Apakah masalah tersebut disebabkan oleh media atau perangkat pembelajaran yang kurang tepat? 2. Apakah bahan pembelajaran yang dipilih tidak sesuai dengan minat siswa? 3. Apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak menarik minat siswa? Dan seterusnya. Sejumlah pertanyaan tersebut dapat digunakan oleh guru untuk menemukan penyebab masalah pembelajaran di kelas, sehingga guru dapat melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Peneliti merencanakan alternatif pemecahan masalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maka peneliti mengambil beberapa alternatif pemecahan masalah, di antaranya yang pertama, penerapan pembelajaran kooperatif. Penerapan pembelajaran kooperatif ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah. Kemudian selanjutnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk ikut serta memberi tanggapan terhadap suatu persoalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun judul penelitian tindakan kelas. Judul merupakan pusat keterangan sebuah penelitian. Judul menjadi penting dalam sebuah penelitian karena apa-apa yang nantinya dalam isi PTK harus terarah, sistematis, terstruktural, dan paham aturan mekanisme penelitian yang diacu oleh judul. Judul penelitian dinyatakan singkat dan spesifik serta cukup jelas. Judul menggambarkan masalah yang akan diteliti. Umumnya di bawah judul utama tertuliskan subjudul. Nah, subjudul ditulis untuk menambahkan keterangan rinci tentang subjek, tempat, dan waktu penelitian. Cukup itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Akhi Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya Reza Firmanda Muharam sebagai presentator terakhir ingin menjelaskan beberapa komponen yang harus ada dalam menyusun sebuah judul PTK. Baik, langsung saja kawan-kawan. Jadi di sini ada 3 komponen yang harus ada dalam judul penelitian tindakan kelas, yakni yang pertama adalah variabel harapan. Jadi variabel harapan ini seakan-akan kita mengatakan apa yang harus ditingkatkan dalam pendidikan nanti. Misalnya adalah motivasi belajar, hasil belajar, kemudian pembenahan etika yang buruk menjadi yang lebih baik, dan lain-lain yang masalahnya itu berhubungan dengan pendidikan. Jadi variabel harapan ini bisa dikatakan dengan sebuah visi dalam mencapai sebuah tindakan. Kemudian yang kedua adalah variabel tindakan. Bagaimana cara meningkatkannya? Misalnya melalui pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan lain-lain. Jadi tindakan ini merupakan sebuah proses yang harus dijalani dahulu sebelum kita mencapai sebuah harapannya, begitu. Yang kemudian yang ketiga ada setting penelitian, seperti subjek, siapa yang akan ditindak dalam hal pendidikan tersebut, misalnya adalah siswa atau mahasiswa. Kemudian tempat, jadi di mana tempat tindakan itu dilakukan, misalnya bisa di sekolah atau bisa di lingkungan luar sekolah atau di tempat-tempat wisata ketika kita mengajak siswa untuk berwisata. Kemudian ada waktu penelitian, jadi kapan penelitian tersebut dilakukan, entah itu bisa pagi, sore, ataupun siang, tergantung kondisi di mana tindakan itu bisa dilaksanakan. Kemudian setelah itu ada 4 formula judul penelitian tindakan kelas. Jadi formula judul penelitian tindakan kelas ini secara berturut-turut itu ada 4. Yang pertama ada harapan, tindakan, kemudian setting penelitian. Yang kedua ada tindakan, harapan, dan setting penelitian. Yang ketiga ada harapan, setting penelitian, kemudian tindakan. Yang keempat ada tindakan, setting penelitian, kemudian diakhiri dengan harapan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.